namun satu yang jamin. Hanya Engkau Tuhan yang mengerti isi hati kami. Mungkin hari ini Tuhan kami datang dalam keadaan susah. Kami datang Tuhan dalam keadaan kecewa. Bahkan putus asa Tuhan. Mungkin kami ada yang datang dalam keadaan lemah Tuhan. Kami datang dalam keadaan kekurangan Tuhan. Kami datang dalam keadaan yang kalah Tuhan. Tapi hari ini Engkau yang mengetahui setiap isi hati kami. Engkau yang menyelidiki setiap isi hati kami Tuhan. Bahkan yang tersembunyi sekalipun Tuhan akan singkapkan Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mau mengangkat kehidupan kami. Engkau mau memakai kehidupan kami. Engkau mau mengurapi kami Tuhan. Engkau Tuhan mau Tuhan menjadikan kami terang dan garam Tuhan. Engkau menjadikan kami saksi-saksi-Mu Tuhan di tengah dunia ini Tuhan. Sebabnya kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami ada sebagaimana ada di rumah Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kebenaran kami, bukan karena kegagahan kami. Itu semua karena anugerah Tuhan yang Kau curahkan Tuhan. Darah-Mu menyucikan kami. Engkau yang mengampuni setiap kesalahan kami. Engkau yang memulihkan kami. Sehingga kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi masalah pergumulan kami, Engkau tahu Tuhan. Engkau peduli Tuhan. Dan Engkau berkuasa untuk menolong setiap kami. Itulah sebabnya Tuhan kami datang kepada Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan. Dan kami mau dengar firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah jawaban dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah kekuatan Tuhan. Firman-Mu perkataan yang hidup Tuhan. Roh yang berkuasa Tuhan. Saat ini boleh disampaikan kepada setiap kami yang hadir. Berkaryalah Roh Kudus dalam kehidupan kami semua. Kami siap dengar firman Tuhan. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Oh haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur. Tolong dinyalakan lampunya. Saya mau lihat wajah saudara yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Terus bertumbuh dan berbuah banyak. Yes, yes, yes. Amin. Kasih salam. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, pelayan Tuhan bisa duduk di depan sini. Ya, haleluya. Yuk, pelayan Tuhan di depan saja. Shalom. Shalom. Si Tuhan mungkin bagi orang yang lain yang gak ngerti firman Tuhan. Hari ini adalah hari yang biasa. Hari Minggu yang biasa. Ya, tidak ada makna sama sekali. Karena di kalender pun tidak ada tanda. Ya, memang ini hari libur. Hari Pentakosta itu selalu hari Minggu. Saudara, hari ke-50 ya, dihitung dari semenjak Yesus bangkit. 40 hari kemudian Yesus naik. Sebelum naik Yesus janji, jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu akan menerima janji Bapa. Kamu akan diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, dan tanpa mereka duga sebelumnya. Bagaimana hidup yang diurapi Tuhan. Bagaimana hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, saat itu dicurahkan oleh Tuhan. Ya, kepenuhan Roh Kudus. Saudara, dan saya percaya setiap kita yang hari ini datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Akan Tuhan jawab doa kita, kerinduan kita. Secara perlu diketahui bahwa selama 10 hari ya, bahkan saudara 12 hari saudara sebetulnya ya, dari saudara ya,
awal saudara ya, minggu yang lalu saudara ya, itu tepatnya hari Selasa, Rabu, Kamis kita ada ibadah doa puasa 3 kali 24 jam ya. Nah pas hari kenaikan itu ya, kita masuk ke hari yang ketiga. Besoknya hari Jumat yang lalu saudara ya, kita masuk kepada doa pencurahan Roh Kudus saudara ya, doa kepenuhan Roh Kudus selama 9 hari ya. Ini masuk hari yang ke-10 berarti ya saudara, atau hari yang ke-50 dari perayaan Paskah saudara. Puji Tuhan saudara, kita merasakan dan kita melihat banyak jiwa-jiwa yang haus, yang rindu untuk dijamah Tuhan, untuk dipenuhi oleh Roh Kudus saudara ya. Setiap hari kami catat, kami absen saudara ya, lebih dari 70 orang setiap hari datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, menantikan janji Bapa. Acaranya doa loh saudara, bukan ngapa-ngapain, doa saudara, doa saudara, dengar firman Tuhan, doa dengar firman Tuhan saudara, selama 9 hari berturut-turut saudara ya. Saudara, ada lebih dari 70 orang datang saudara ya, ya untuk kita sama-sama berdoa. Mungkin buat saudara mungkin yang tidak sempat datang, mungkin di rumah saudara juga ikut berdoa ya saudara. Dan saudara, 2 hari kemarin ya, dari hari Jumat ya sampai hari Sabtu kemarin, bukan hanya jam 7 sampai jam 9, kita nyambung lagi dari jam 10 sampai jam 12. Puji Tuhan ya. Saya berpikir gini, kalau mereka jemaat Tuhan, pelayan Tuhan mungkin barangkali capek saudara ya, barangkali sudah merasa cukup saudara ya, nggak apa-apa, berapa orang ya, kalau perlu saya berdua sama Ibu Gembala ya, tetap berdoa di tempat ini saudara ya. Tapi puji Tuhan, malamnya ketika nyambung saudara, yang hadir lebih dari 40 orang saudara ya. Berikan kemuliaan buat Tuhan, haleluya saudara ya. Bahkan kemarin malam saya hitung hampir 50 orang saudara yang hadir. Ini menandakan apa? Saudara, kita sangat membutuhkan Tuhan. Kita sangat merindukan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, hidup kita tidak berarti apa-apa. Saudara, tanpa Tuhan, kita tidak akan bisa menjadi saksi-saksinya Tuhan. Ya, yang efektif, saudara, yang ampuh, saudara, yang kuat, saudara. Ya, sehingga oleh kehidupan kita, saudara, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara, orang Kristen sekarang jangankan jiwanya orang lain, jiwanya sendiri saja belum tentu diselamatkan, saudara ya. Itu sebabnya kita perlu, saudara ya, untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Ya, seperti tadi katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Ya, nggak ada yang tersembunyi, saudara. Hari ini saya berdoa biar Tuhan menyingkapkan apa yang menjadi isi hati saudara. Ya, saudara, kadang-kadang orang itu juga nggak sadar. Ya saudara, apa yang dilakukan selamanya ini saudara ya, dia pikir itu sudah fine, sudah baik ya, sudah benar, sudah berkenan di mata Tuhan. Tapi ketika Tuhan singkapkan Tuhan, setiap orang itu kembali harus bertobat. Kita disingkapkan, kita diberitahu oleh Tuhan dengan kasih Tuhan ya, bukan dengan intimidasi, bukan dengan paksaan, tapi dengan kerja Roh Kudus ya. Dia bekerja dengan lembut di hati kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudusku mengasihimu, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Dia lembut, dia manis, saudara, dia berbicara kepada kita. Ya, saudara mungkin terlalu sering dibentak-bentak orang ya, dimarah-marahin orang saudara ya. Tapi Roh Kudus nggak pernah marah-marah. Amin. Roh Kudus itu roh yang lemah lembut. Saudara, ya, roh yang ada dalam kehidupan orang percaya. Saudara, itu sebabnya, saudara, biar hari ini Tuhan saya akan menyelidiki kehidupan kita. Ya, apa yang dalam kehidupan kita. Saudara, mari saya akan mengajak saudara membuka ayat tema kita di tahun ini. Saudara, ya, ini merupakan saudara ayat tema kita yang Tuhan berikan saudara di awal tahun sampai akhir tahun. Saya mengajak kita buka dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-10. Yesaya 43 ayatnya yang ke-10. Kalau sudah dapat katakan amin. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama baca ayat ini bersama-sama. Saudara, Yesaya 43 ayat 10, 1, 2, 3. Kamu inilah saksi-saksiku
Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Yang percaya firman Tuhan kita katakan, amin. Yang berbahagia adalah saya yang mendengar, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Amin. Silakan duduk. Tuhan katakan begini, ini firman loh saudara. Ya, ini perkataan Tuhan buat kita semua. Kamu inilah saksi-saksiku. Yang bilang itu bukan manusia. Kalau manusia bisa salah ngomong, ya. Kalau manusia bisa salah tafsir, ya. Dia pikir ini orang baik, tapi ternyata bukan baik. Saudara, dia pikir ini orang yang sungguh-sungguh, ternyata dia main-main. Saudara, ya. Kata orang bilang banyak cewek-cewek tertipu oleh bujuk rayu laki-laki. Saudara ya, ketika ada maunya, wow, mulutnya manis katanya saudara. Ya, demikian juga banyak pria-pria laki-laki juga tertipu oleh bujuk rayu wanita. Saudara, ya, karena ada pepatah mengatakan ada uang abangku sayang, tidak ada uang abang silahkan ya akan melayang aja, saudara. Ya, jadi makanya orang ketika saudara akhirnya ketahui, aduh kenapa sih, ya kan? Jadi hatinya sakit, sakitnya hati ini, ya itu lagu dulu ya. Kalau lagu sekarang apa? Sakitnya. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan nggak ada yang hidupnya sakit hati. Amin. Karena ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus yang menghibur kita, yang menguatkan kehidupan saudara dan saya. Nah saudara, jadi pernyataan ini adalah pernyataan dari Tuhan. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Enggak ada Allah yang lain. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya enggak ada yang lain. Cuma ada Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, Allah kita yang tetap, Allah kita yang hidup, yang berkuasa, saudara. Ya, saudara kekasih. Ya, namun saya mau tanya sama saudara. Ya, biasanya saudara, saya tanya supaya saudara mikir. Ya, karena sekarang banyak orang Kristen dengar firman Tuhan nggak pakai mikir lagi, saudara. Ya, sini firman Tuhan, di situ ngelamun, saudara. Ya, saya di situ mikir yang lain, saudara. Ya, itu sebabnya saya mau tanya sama saudara. Ya, pertanyaan penting, saudara. Tuhan katakan apa? Kamu inilah saksi-saksiku. Sekarang saya mau tanya, numpang tanya nih. Siapa yang di sini merasa sudah berhasil menjadi saksi-saksinya Tuhan? Tolong angkat tangan. Nanti kalau angkat tangan saya tanya lagi. Jangan main angkat tangan aja, angkat tangan nanti saya tanya, saya interogasi. Karena firman Tuhan kan tadi katakan hanya engkau yang mengerti pribadiku. Sekarang saya tanya satu pertanyaan aja. Siapa yang merasa sudah berhasil menjadi saksinya Tuhan? Nggak ada yang angkat tangan ya? Berarti kalau saudara angkat tangan, merasanya apa? Gagal ya. Aduh, malu lah sama Tuhan. Ya, udah berapa tahun saya jadi orang Kristen. Sudah berapa tahun ngerti firman Tuhan. Sudah berapa tahun hidup saudara diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Saudara, disertai Tuhan, disembuhkan Tuhan. Kok saya ini seperti orang tidak tahu balas budi. Saudara, jadi kita sepakat ya bahwa kita orang-orang yang gagal jadi saksinya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Aminnya tahu. Masa gitu diamenin? Ya saudara, ya paling enggak kita mengaku. Saudara, sebetulnya begini. Sama. Murid-murid Yesus juga adalah orang yang gagal menjadi saksi Tuhan. Alkitab menuliskan, saudara, murid-murid Tuhan ketika Yesus disalib, saudara, tidak ada satu murid pun yang ada dekat Yesus. Semuanya lari.
Semuanya meninggalkan Yesus. Bahkan murid Tuhan yang paling berani ngomong, namanya siapa? Siapa namanya? Petrus. Sudah namanya Petrus, Petra artinya batu karang. Tuhan sudah kasih nama baru, tadinya Simon, buluh yang tertiup angin. Sekarang sudah diganti namanya Petrus. Oh, Petrus berjanji sama seperti kita. Ku mau cinta Yesus sampai mati. Gitu saudara ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cuman biasanya ada buntutnya. Ku tetap cinta Yesus selamanya, enggak janji. Nah, itu saudara repotnya. Ya. Seperti murid-murid Tuhan, Petrus bilang, pokoknya engkau masuk penjara, aku masuk. Engkau dianiaya, aku ikut. Kalau engkau mati, kami pun semua ikut. Oh, Petrus tuh ngajak teman-temannya saudara. Karena kalau berani sendiri itu lebih berat, ya kan? Dan kalau, ayo kita semua mati buat Tuhan. Amin. Nah sekarang gak ada yang berani jawab. Saudara cinta Yesus selamanya? Tuh, amin. Lain udah saudara. Udah ketahuan saudara. Ya, murid-murid Tuhan mah gak gitu. Oh semangat semuanya bilang, benar. Kami cinta engkau. Kami akan menjadi saksimu. Saudara, ya. Tapi Yesus bilang, jangan ngomong gede dulu. Ada firman Tuhan mengatakan, aku akan membunuh gembalanya dan akan menceraikan domba-dombanya. Saudara, Yesus tahu. Dan bahkan Yesus bilang kepada Petrus, ya, Petrus, engkau bilang cinta sama aku sampai mati. Ya, tapi aku mengatakan kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus menyangkal Yesus berapa kali? Saudara berapa kali? Kakak hitung ya saudara ya. Nah, ini loh saudara. Ya, berarti para rasul, ya, istilahnya mentor kita, saudara, yang menjadi teladan kita, memang teladan kita Yesus nomor 1. Tapi kan bukankah waktu Yesus naik ke sorga, mereka yang memimpin gereja Tuhan. Ya kan, mereka yang menjadi pionir, menjadi saksi Tuhan. Ternyata historinya, sejarahnya adalah orang-orang yang gagal menjadi saksi Tuhan. Yesus pernah katakan, aku akan bangkit kembali. Anak manusia akan mati, hari ketiga bangkit kembali. Waktu Yesus bangkit, yang kasih tahu siapa? Yang kasih tahu siapa? Maria, perempuan, murid-murid Yesus semuanya laki. Ya, ketika Maria Magdalena kasih tahu, ya kan, mereka percaya nggak? Nggak percaya, nggak mungkin, mana bisa bangkit? Mereka lupa loh, Yesus pernah ngomong, aku akan bangkit, nantikan aku. Bahkan salah seorang murid Tuhan Yesus yang namanya Thomas berkata, ya kan, kalau benar memang dia bangkit, harus kubuktikan dulu. Ya, aku harus masukkan nih tanganku ke jariku ke tangan yang berlubang paku, karena mereka tahu Yesus dipaku. Saudara, ya, di sini dipaku saudara. Ya. Dan dia tahu lambung Yesus ditikam, karena murid-murid Yesus tuh ngelihatnya dari jauh, ngumpet dari jauh saudara. Banyak orang Kristen ngikut Tuhan itu dari jauh lihat saudara. Ya, saudara, dia tahu kalau aku bisa membuktikan mencocokkan jariku ke lambungnya yang bolong itu, maka aku percaya. Saudara, satu kali Yesus tampil. Firman Tuhan katakan di Kisah Rasul 1, selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Karena Tuhan tahu mereka perlu dikuatkan. Karena Tuhan tahu mereka perlu diteguhkan. Karena Tuhan tahu mereka perlu selalu diingatkan. Sebelum Yesus naik ke surga, saudara, Yesus tahu, saudara, bahwa mereka adalah orang-orang yang perlu, saudara ya, dilawat oleh Tuhan. Disembuhkan dari setiap luka-luka, saudara, dari setiap kegagalan mereka. Dan Tuhan tahu
mereka bukan orang yang berhasil. Seperti kita malam hari ini, saudara juga sudah mengakui. Saudara, itu sebabnya, saudara, Tuhan yang mengasihi murid-muridnya, Tuhan kasih kabar baik kepada orang-orang yang gagal. Kalau saudara nggak merasa gagal, saudara nggak akan terima berkat ini. Karena janji Tuhan ini diberikan kepada orang-orang yang gagal. Saudara, kita buka Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1. Kita baca ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau sebelumnya murid-murid terus gagal. Ya, saudara ya. Tapi kemudian Yesus berkata kepada mereka, ya, perhatikan baik-baik bahwa kamu akan menerima kuasa. Kalau apa? Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus adalah kuasa. Salah dong. Kamu akan menerima kuasa kalau kuasa sama Roh Kudus sama nggak? Beda. Roh Kudus adalah pribadi yang berkuasa. Amin. Roh Kudus adalah pribadi yang berkuasa. Pribadi Allah sendiri. Dia roh. Saudara, dia roh yang kekal. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Itu pengakuan iman kita yang setiap minggu kita ucapkan. Saudara, jadi pribadi Allah, saudara ya, yang maha kuasa akan diam dalam hidup orang percaya. Dan apabila Roh Kudus turun, maka kamu akan menerima mana kuasanya? Menerima? Yang atas menerima? Menerima? Nah, ini kalau belum dipenuhi Roh Kudus begitu. Bilang kuasa aja tak berkuasa. Tak berdaya. Saudara, ya, saudara, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Orang-orang yang berhasil, bukan orang-orang yang gagal. Saudara, ya, banyak suami-suami gagal menjadi kepala rumah tangga. Banyak istri gagal jadi ibu, jadi istri yang baik. Jadi suami yang baik, bapak-bapak. Ya, banyak orang tua merasa gagal jadi orang tua kepada anak-anaknya. Ya, banyak anak-anak merasa gagal. Karena banyak kali orang tua kalau lihat anaknya nilainya jelek, dia bilang, dasar lu anak males. Ya, dasar kamu nggak tahu diri. Ya, dasar anak moyung hai. Moyung hai itu di bawah puyung hai. Saudara, ya, sudah moyung pakai hai lagi, saudara. Ya, banyak kali kita merasa gagal. Ya, sebagai karyawan saya merasa gagal. Sebagai pengusaha juga saya merasa gagal. Saudara, ya, saya mau katakan ini kabar baik. Firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Katakan kuasa. Tepuk kanan kiri, katakan kuasa. Haleluya. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau nggak ada Roh Kudus, nggak ada kuasa. Macam tak ada power lah. Orang Malaysia bilang, loyo. Makan nasi lemak. Muka lu kayak lemak. Mukanya nggak berseri-seri. Saudara, aduh mukanya kuyu. Saudara, kayak orang nggak pernah mandi padahal sudah mandi 2 kali. Coba lihat kanan kiri mukanya sudah berseri-seri, coba saudara. Coba sudah lihat.
Saudara, ya. Orang bilang kalau orang mukanya itu, saudara, ya kan berseri-seri, mukanya tuh bulat. Amin, saudara. Ya, seperti pepaya Bangkok. Kalau enggak, mukanya itu, saudara, ya akan turun ke bawah seperti pepaya Cibinong. Ya, udah keras, ya saudara ya, kagak manis, saudara, ya kan, warnanya pucat, saudara. Itu wajah-wajah pepaya Cibinong. Kalau mau punya wajah pepaya Bangkok, berseri-seri, merah, rasanya manis, saudara perlu Roh Kudus. Amin. Katakan sekali lagi, kuasa. Itu terjadi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, maka rindukan orang Kristen, orang percaya harus merindukan Roh Kudus. Ya. Nah, ini seringkali kita lupa ya. Banyak orang Kristen datang ke gereja. Kalau doa, Tuhan, ya bukan penuhi hatiku dengan Roh Kudus, penuhi kantongku Tuhan. Penuhi dompetku Tuhan. Ini udah kempes nih Tuhan. Ini udah akhir bulan nih Tuhan. Ya, bahkan tengah bulan aja sudah tekor. Masih untung ada kredit card, gesek-gesek terus saudara. Ya saudara, ya saudara. Jadi doanya begitu, Tuhan tolong Tuhan. Ya, ini biaya anak sekolah Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, ini sakit penyakit. Tuhan tolong, ini masalah rumah tangga. Saudara, banyak kali kita lupa bahwa sumber permasalahannya adalah kita nggak disertai Tuhan. Karena kalau hidup orang percaya disertai Tuhan, katakan Immanuel, Allah tinggal dalam kehidupan kita, maka semua masalah pasti bisa diselesaikan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yesus adalah jawaban. Amin. Tapi jangan gagah di sini doang saudara ya, entar di rumah lemes lagi. Waktu buka Alkitab semangat, buka dompet lemes lagi. Ya, saudara. Ini problemnya kita. Cara. Ya, karena apa? Selama ini kita nggak pernah rindu, nggak pernah doa. Kalau puasa juga puasain untuk yang lain. Nggak pernah kita puasa Tuhan. Biar apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebagai janji Bapa, itu aku terima. Saudara, ya, mengapa di banyak gereja, ya, salah satu contoh saya sebut di Korea. Korea Selatan itu, saudara, dulunya adalah orang-orang yang gak kenal Tuhan. Ya, mayoritas semua menganut agama Buddhis. Dan mereka dulu hidupnya susah karena mereka habis dijajah sama Jepang. Jadi tahun 50-an mereka baru selesai dijajah sama Jepang. Saudara, ya, jadi hidupnya susah, penyakitan, saudara, ya kan, saudara, bodoh, saudara ya, pokoknya susah lah. Saudara kalau sekarang pergi ke Korea Selatan, wah pasti lain. Ya, siapa yang sudah pergi ke Korea Selatan? Halo? Masa cuman saya sendiri gak ada temennya? Mau pergi Korea Selatan? Penuh Roh Kudus dulu. Orang bilang punya duit, banyak duit, belum tentu bisa jalan-jalan saudara. Ya, dapat duit, saudara baru dapat, hilang lagi. Ya, baru masukin kantong, kantongnya bolong. Betul nggak saudara? Ya saudara, kenapa? Karena kita perlu menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang-orang yang menjadi kesayangannya Tuhan. Orang yang diurapi itu orang yang kesayangannya Tuhan. Coba baca di Alkitab, orang yang diurapi Tuhan nggak ada yang kekurangan. Saya tidak menyampaikan saudara teologi kemakmuran, nggak. Ini kenyataannya. Kalau kita menjadi orang yang disayang Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan, maka hidup kita tidak akan pernah kekurangan. Bahkan Daud sih katakan, dahulu aku muda, sekarang aku tua, tapi tidak pernah aku lihat orang benar, anak cucunya sampai meminta-minta roti. Jadi kalau anak cucunya aja hidup luar biasa, berarti bapaknya, emaknya lebih lagi. Ya. Kalau anak cucunya, bapak emaknya nggak benar, ketika mereka meninggal, ditinggalin apa? Utang. Ya, siapa saudara ditinggalin
orang tua saudara tinggalin utang. Ya, saudara bon-bon utang mulai tuh debt collector pada datang lagi. Ya, gua nggak nikmatin pinjemannya, gua yang suruh bayar. Saudara, kenapa? Ini mencerminkan kehidupan yang gagal. Saudara, ya, dan jangan selalu berpikir gini, tanpa Tuhan saya bisa berhasil. Saudara, tanpa Tuhan hidup saudara tidak jadi apa-apa. Saudara akan menjadi orang yang gagal. Seperti murid-murid Tuhan. Saudara, ya. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan, kita tidak akan gagal. Amin. Milikilah pengharapan kepada Tuhan. Milikilah kepercayaan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, Engkau mengasihi aku. Engkau pasti mengurapiku dengan minyak baru. Amin. Saudara, Tuhan rindu mengurapi saudara. Dipakai Tuhan. Saudara, dan saudara pikir kalau dipakai Tuhan cuma jadi pendeta? Enggak. Jadi pengusaha yang cinta Tuhan. Amin. Jadi karyawan yang cinta Tuhan. Bahkan jadi konglomerat yang menjadi hambanya Tuhan. Jangan jadi hamba setan. Sekarang kan banyak orang kaya tapi hamba setan. Saudara, ya. Nah itu sebabnya saudara. Secara singkat saya katakan, ini yang menjadi janji Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ini loh. Di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya tadi belum selesai cerita tentang Korea, saudara. Ya, saya ke sana tuh tahun 91. Ya, saudara, 91 sudah lama memang. Saudara, ya, itu juga saya nggak berpikir ya bisa pergi ke sana, saudara, ya. Tapi lebih luar biasa gini, saya ke sana tuh bukan cuma tur. Saya ke sana tuh bukan cuma sama tetangga saya, teman-teman saya. Saya ke sana satu rombongan 600 hamba-hamba Tuhan dari Indonesia. Sebut saja hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan, yang terkenal, yang gerejanya besar-besar. Saya ada di sana. Kami dibagi sama berapa regu, saudara. Ya, saudara, itu kemurahan Tuhan, loh, saudara. Ya, cuma bayar 600.000. Waktu itu 600.000 juga lumayan, tapi murah sekali. Saudara, seminggu kami di Korea. Saudara, ya, menyaksikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, ya, oh gedung-gedung, bahkan yang saya terharu gitu, saudara. Bukan cuma gedung-gedung, gereja-gereja tuh banyak gedung-gedung besar-besar, saudara. Gedung besar-besar, saudara. 5.000, 10.000, 20.000. Waktu itu kami mengunjungi gereja Yoido Church Full Gospel yang digembalakan oleh pendeta Paul atau David Choyonggi. Waktu itu saja jemaatnya ada 250.000 orang. Berapa? 200? Kita? Berapa persennya? Hah? Berapa persennya? Dan saudara tahu, gereja itu dibangun di tengah-tengah orang miskin. Saudara, ya, saudara, makanya waktu kemudian kami diajak ke bukit doanya, saudara. Ya, ini saya mau bagikan kepada saudara supaya saudara begini, nggak dipenuhi Roh Kudus juga nggak apa-apa. Itu makanya kita jadi orang Kristen yang gagal. Saudara, di sana setiap orang baru bertobat percaya Tuhan, itu dianjurkan untuk pergi ke bukit doa mereka. Ya, ada yang puasa 3 hari, ada yang puasa 7 hari, ada yang puasa 10 hari, ada yang puasa 21 hari, ada yang bahkan puasa 40 hari. Tapi puasanya minum tetap. Saudara, bisa nggak puasa? Hah? Nggak makan loh, saudara. Minum air putih. Ya, saudara. Nggak makan nasi, nggak Pak? Kalau orang bilang mutih kan makan ya, Mas saudara. Ini nggak makan, cuma minum selama berhari-hari. Dan saya lihat di sana, ke Bukit Toanya, saudara. Itu di sebuah gunung. Dia punya kapel untuk kebaktian. Itu muatnya 10.000 orang loh, saudara. Kapelnya, kapel Bukit Doanya mereka, saudara. Dan kami naik ke atas gunung, di situ banyak gua-gua doa. Ya, ini bedanya orang Indonesia sama orang Korea.
Saudara, kalau orang Korea kami lihat di sana, oh sedang berdoa, oh cuyo, cuyo gitu saudara ya. Saudara ya, oh berdoa saudara. Pendeta-pendeta Indonesia ngapain di sana saudara? Berfoto ria. Waktu itu nggak ada selfie saudara. Ya, jadi belaga sudah berdoa. Ayo fotoin, fotoin. Itu bedanya. Saudara, doanya cuma action doang. Ya, saya kemarin buka-buka foto, ternyata saya juga seperti itu. Masa lalu ya, untung Tuhan masih urapi. Kalau enggak saya enggak ada di sini saudara. Ya, itu saudara, oh berdoa. Yang lain berdoa sungguh-sungguh. Saudara, dan saudara tahu ya, itu Bukit Doa, tingkat kehadirannya hampir setiap hari yang datang itu 3.000 orang. Yang datang doa itu yang cuti, yang enggak kerja, yang izin, yang enggak kuliah, yang tinggalin keluarganya paling tidak 3 hari, saudara ya, pergi ke sana, saudara ya, itu 3.000 orang. Bukan ibadah kayak gini loh saudara, enggak loh. Datang berdoa berhari-hari di sana, pakai puasa lagi saudara. Ya, berapa orang? Berdoa, berhari-hari. Saudara, kita berapa? 500 nih ibadah umum aja saudara. Coba saudara bayangin. Itu yang menjadi saudara ya satu dorongan kepada kita semua. Saudara, ya, untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Dan bersekutu bersama-sama. Karena kita sedang membangun. Bagaimana kalau kita sendiri-sendiri, saudara ya, kita nggak bisa maju. Terpecah-pecah, kita nggak bisa maju. Di sana mereka doa sendiri-sendiri, tapi nanti kalau di gereja, wah saudara doanya itu seperti apa ya, tawon, saudara. Ya, kalau doa tuh saudara di sana ya, doa syafaat gitu saudara ya, itu doa sekali yang ada di gedung itu saudara, ya bukan lagi yang tidak termasuk di gedung-gedung lain saudara. Kalau mulai berdoa saudara, oh semuanya keluar suara, dari yang muda, yang remaja, orang tua, bahkan manula, kalau doa seru semua. Mereka kalau doa begini sudah, ya, cuman beda tipis sama saudara. Kalau saudara lebih lambat, nggak begini sudah. Kalau saudara begini, itu sudah ya, itu bedanya. Kalau mereka goyang terus sudah, oh haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saudara, haleluya. Pakai tepuk nyamuk lagi sudah. Haleluya gitu saudara. Itu bedanya. Sama murid-murid Tuhan juga gitu. Diajak Tuhan berdoa, mereka ngapain? Jadi nggak beda jauh sama saudara ya. Makanya kita gagal jadi saksi Tuhan. Namun baca pasal 2 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca saudara. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang, ayo kita baca semua ya. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Saudara, lihat. Ini hari Pentakosta yang pertama, momentum yang terjadi di Yerusalem. Saudara, hampir 2000 tahun yang lalu. Dikatakan apa? Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Waktu itu ada berapa orang percaya? Ada berapa orang percaya? Ada 120 orang percaya. Waktu itu belum banyak orang percaya. Kalau sekarang saudara lihat sudah jutaan, ratusan juta orang percaya di seluruh dunia. Itu dimulai dari 120 orang percaya. Semuanya berdoa. Semuanya memanggil nama Tuhan. Semuanya menantikan janji Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah janji, pasti Tuhan genapi. Dikatakan apa? Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Bunyinya seperti apa saudara? Saudara. Dan bukan itu saja. Kemudian mereka lihat, mereka melek saudara. Ini bunyi apa? Dan mereka melihat, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Hinggap atas mereka masing-masing. Ayat 4 katakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini saudara. Ya, doktrin Pantekosta mengatakan orang yang penuh Roh Kudus tandanya berbahasa lidah, berbahasa roh. Kenapa? Karena kalau saudara tidak berbahasa roh, saudara sedang bicara, tapi mediumnya salah. Firman Tuhan katakan apa? Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana mungkin saudara ngomong sama orang Afrika, atau orang Inggris, atau orang Belanda, tapi pakai bahasa Indonesia, bisa ngerti nggak? Coba saudara. Bisa ngerti nggak? Saudara, ya, teman saya waktu di Amerika, ya, dia sok-sokan nginjil. Yang dia injilin saudara nggak tanggung-tanggung. Orang Yahudi yang pakai topi di sini saudara. Ya. Padahal kita tahu dia bahasa Inggrisnya boro-boro bisa ngomong yang benar aja terbalik-balik. Saudara, benar. Tapi kita lihat sampai kita ketawa saudara. Ya. Itu orang katanya kayaknya seru banget. Ya, saudara. Ya, saudara, ngomongnya pakai gaya Tarsan. Saudara. Ya. Dia mau bilang apa? Yesus itu juru selamat, kamu percaya nggak? Dia bilang apa orang Yahudi? Dia bilang, saya nggak percaya dia sebagai Tuhan. Saya tahu dia itu saudara saya aja. Herannya bisa ngomong tapi cuma sebentar saudara. Udah gitu kagak nyambung lagi. Dia ngomong apa sih dia nggak ngerti, sih dia ngomong situ nggak ngerti. Alias kagak alias tulalit. Tapi ketika saudara berbahasa dengan menggunakan media yang sama, menggunakan bahasa roh, Roma 8 ayat 26-27. Ya, roh itu membantu kita dalam kelemahan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dengan ucapan-ucapan yang tidak bisa kita mengerti. Tapi itu diterjemahkan untuk bicara kepada Allah. Banyak kali orang Kristen doanya lemah. Kenapa? Karena itu dia tidak berdoa dalam bahasa roh. Kenapa? Karena belum dipenuhi Roh Kudus. Saya mau katakan saudara, hal yang terpenting dalam kehidupan saudara. Jangan doa yang lain-lain dulu. Firman Tuhan katakan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakmu tahu kamu perlu semuanya itu. Jangan lagi doa, Tuhan supaya aku dapat kerjaan, supaya dapat kangtau Tuhan. Ya Tuhan supaya kasih sehat. Saudara itu gak usah didoain, saudara lagi ngajarin Tuhan. Tuhan bilang apa? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kamu gak perlu cari. Artinya apa? Cari dalam doa. Seringkali kan kita kan doanya gitu terus saudara ya. Saudara, ada gak saudara passion berdoa? Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Hatiku sebagai bencana ku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhkanku dengan Roh Kudus. Satu doa kerinduan. Buka hati saudara. Saudara, sehingga saudara diberi, saudara ya, penuh Roh Kudus sehingga saudara bisa berdoa, bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara, saya menjadi saksi. Saya tidak tunjuk orang. Tapi jemaat pelayan Tuhan yang sudah dikaruniakan bahasa roh, dia menjadi jemaat yang militan. Doa pagi hadir, doa malam hadir, doa puasa hadir, doa orang mati hadir. Doa orang ulang tahun hadir. Doa orang sakit hadir. Coba saudara bayangkan kalau kita semua dipenuhi Roh Kudus. Luar biasa nggak? Luar biasa. Saudara.
Ya. Dan hari-hari ini, hari-hari terakhir saudara ya, di mana Yesus belum datang. Gereja yang maju itu gereja yang dipulihkan, gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Gelombang pertama itu terjadi di Yerusalem. Gelombang kedua itu terjadi di Azusa Street tahun 1906. Tahu saudara yang dipenuhi, saudara yang dipakai hamba Tuhan adalah seorang budak, keturunan budak, namanya William J. Seymour. Dia bukan orang pinter, dia orang berkulit hitam. Sehingga ketika itu, saudara ya, orang kalau mau ibadah, kalau mau ke gereja gitu saudara ya, itu rasis. Di luar orang kulit putih, mereka nggak bisa hadir. Ya kalaupun mereka mau hadir, William J. Seymour ini pernah sekolah Alkitab di Texas, Topeka, Texas yang digembalakan oleh Charles Parham. Dia buka sekolah Alkitab. William J. Seymour ngelamar. Ya Pak, boleh nggak saya sekolah di sini? Karena saya lihat di sini dipenuhi Roh Kudus. Saudara waktu itu karena masih rasis saudara ya, boleh. Tapi sorry ya, kamu nggak bisa satu kelas di sini. Kamu harus ada di sana. Misalnya di dapur saudara. Ini kelasnya, dia di ruangan satu lagi. Dan dia duduk di sana sendiri. Sedangkan orang-orang kulit putih, orang bule, duduknya di sini. Coba saudara bayangin. Tapi itu tidak menghalangi rasa lapar dan haus William J. Seymour untuk dipenuhi Roh Kudus. Selepas dia lulus di sana, dia terbang ke California. Dan dia mulai mengadakan ibadah dari rumah ke rumah. Ini saudara lihat. Ya, apa yang saudara katakan? Kamu harus penuh Roh Kudus. Kita harus penuh Roh Kudus. Gimana caranya? Minta sama Tuhan. Kita berdoa. Dan dia mulai doa setiap mereka berkumpul doa. Doanya itu pokok doanya. Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Saudara, ya selesai mereka pulang. Ketemu lagi, doa supaya penuh Roh Kudus. Apa yang terjadi saudara? Ketika saatnya Tuhan memang sudah mencurahkan rohnya. Saudara, mereka itu dipenuhi Roh Kudus. Sampai istrinya William J. Seymour, saudara, ya, tadinya bukan istri, ya, saudara, nggak pernah belajar piano, Waktu dilawat Tuhan, dia berbahasa roh, saudara. Tiba-tiba dia duduk di atas piano dan dia mulai main piano. Hebat nggak saudara Roh Kudus? Jadi nanti saudara bilang, ya, udah nggak usah belajar musik. Yang penting penuh Roh Kudus. Nggak ada yang mustahil saudara. Ya, Roh Kudus itu Roh Allah. Orang yang kagak bisa nyanyi bisa jadi nyanyi. Saudara, ya, orang yang bodoh bisa jadi pintar. Orang yang gagal bisa jadi berhasil. Orang yang penakut bisa jadi berani. Seperti Petrus dan kawan-kawan. Ketika mereka mulai berbahasa roh, mereka mulai berdoa. Nggak lama saudara mereka turun dan mereka pergi ke pasar. Dan mereka mulai berkhotbah. Petrus dengan kawan-kawan mulai berkhotbah. Dan ketika mereka berkhotbah dengan urapan baru, saudara, 3.000 orang percaya Tuhan dan dibaptis. Itulah cikal bakal gereja mula-mula. Gereja yang dilawat oleh Roh Kudus. Jadi sekarang kita mikir aja ya. Sekarang gereja punya gedung besar. Banyak gereja begitu. Saudara, ya, punya fasilitas, punya dana besar. Saudara, punya orang yang pinter. Tapi tanpa Roh Kudus, saudara, gereja yang seperti ini tidak bisa jadi saksi Tuhan. Tuhan gak kasih modal apa-apa sama murid-muridnya. Tuhan gak tinggalin ini emas 1 ton, enggak. Tuhan cuma katakan gini, kamu tunggu janji Bapa ya, kamu doa sungguh-sungguh. Supaya kamu dipenuhi Roh Kudus. Kalau kamu sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kamu akan terima kuasa. Kamu akan dipakai menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Berapa banyak saudara sudah pergi ke ujung bumi? Kalau bukan kuasa Roh Kudus yang menangani murid-muridnya orang percaya waktu itu, Injil nggak bakal sampai Indonesia. Betul saudara. Saya berkata ini serius. Sebelum Yesus datang kedua kalinya, Tuhan rindu setiap orang bisa diselamatkan. Dan Injil kerajaan Allah ini akan diberitakan ya sebelum kedatangan Yesus kedua kalinya. Kapan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Biarlah rohmu
menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara pernah lihat api? Pernah lihat api? Api yang berkobar pernah lihat? Bentuknya gimana? Bentuknya gimana? Bentuknya gimana? Selalu berubah, ya kan? Kayak flame gitu sudah nyala ya, berubah kan? Itulah bahasa roh. Orang nggak ngerti. Tapi di dalam hati saudara ada api yang berkobar-kobar. Firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kan banyak kali kita lemes saudara ya. Aduh, kenapa ya hidup kayak gini ya? Kok nggak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan? Kenapa? Karena saudara rohnya nggak menyala-nyala. Kalau saudara menyala-nyala, apa aja yang datang terbakar. Habis. Nggak ada yang bisa mengalahkan saudara. Kalau saudara lemah, mulai lagi berdoa dalam bahasa roh. Seperti Roma 8 ayat 26-27. Oh, mulai berdoa lagi. Saudara, makanya itu rindukan dipenuhi Roh Kudus. Karena tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Berbahasa lidah. Saudara, bagi orang yang gak percaya, sampai mati pun saudara gak akan pernah bisa berbahasa lidah, berbahasa roh. Dan saudara adalah orang Kristen yang miskin di dunia ini. Betul, saudara. Dengan apa saudara bisa beritakan Injil? Dengan kepintaran saudara, dengan uang saudara, saudara sudah buktikan. Ya, dengan kegigihan saudara, istilahnya walau orang ngomong sampai mulut berbusa, belum tentu orang bisa bertobat. Karena apa? Karena kita kekurangan kuasa. Saudara, maka hari ini saudara, apakah saudara rindu dipenuhi Roh Kudus? Saudara rindu, buka hati saudara, Tuhan, itu yang aku cari Tuhan. Itu yang aku dambakan Tuhan. Itu yang mau aku kejar sekarang Tuhan. Menjelang Yesus datang kedua kalinya. Saudara, ya, saudara, sebelum bulan jadi darah, langit-langit goncang, bintang berguguran, Tuhan katakan, ya, bagi anak-anak Tuhan akan dipenuhi Roh Kudus, itu janji Tuhan. Saudara, ya, Kisah Rasul 2 ayat 17 mari kita baca. Kisah Rasul 2 ayat 17 kita baca. 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini janji Tuhan saudara. Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua orang, nggak pandang bulu. Yang penting saudara merindukan. Sebagai orang tua, saudara rindu gak anak saudara dipenuhi Roh Kudus? Saudara, anak sekarang sekolah tinggi, saudara, belum tentu saudara uhau. Betul nggak? Ya, anak tambah pinter tambah sombong, jadi kayak maling kundang saudara. Tambah berhasil, saudara nggak mau kenal orang tuanya. Saudara, itu yang terjadi. Saudara kasih pendidikan yang bagus, boleh, bagus. Tapi jangan lupakan, tanpa Roh Kudus anak kita tidak akan menjadi anak yang memuliakan Tuhan. Saudara, ya, dengan apa saudara kita bisa berbuat lebih? Kalau tanpa Roh Kudus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Saudara, hari ini Tuhan mau saudara yang rindu akan dipenuhi Roh Kudus. Mari kita buka Kisah Rasul pasal 8. Ayat 14 sampai 17. Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Mari kita baca. Sudah dapat semua? 1, 2, 3. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ,
kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas orang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Saya mau tanya, siapa di sini yang belum dibaptis? Belum dibaptis? Sedikit sekali kan? Ya, sedikit sekali. Berarti semuanya sudah seperti orang Samaria, sudah dibaptis, sudah percaya Tuhan. Saudara, ya, saudara. Tetapi mereka belum dibaptis Roh Kudus. Sehingga Petrus dan Yohanes merasa ini satu hal yang urgent, yang penting supaya mereka bisa menerima Roh Kudus. Dan saudara katakan firman Tuhan apa saudara? Kemudian keduanya menumpangkan tangan atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Mari saudara kita sehati begini. Firman Tuhan katakan, jika dua orang di antaramu sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, tentu saja sangat ingin saudara dipenuhi Roh Kudus. Ya kan? Supaya saudara dipenuhi Roh Kudus. Supaya saudara berbahasa roh, berbahasa lidah. Saudara punya roh yang menyala-nyala. Saudara punya doa, jam-jam doa saudara tidak kendor. Saudara, tapi kembali lagi, saudara sepakatkan dengan saya. Kami sudah berdoa selama ini. Dan saya berdoa Tuhan, curahkan Roh Kudus. Ya, terutama bagi orang-orang yang memang belum pernah dipenuhi Roh Kudus. Kalau yang sudah, saudara tapi saat ini sudah padam, saudara bisa datang lagi sama Tuhan. Supaya saudara dipenuhi Roh Kudus. Saudara, ketika itu terjadi, maka Roh Kudus mulai melawat orang-orang di Samaria. Bukan hanya cuma percaya firman, bukan cuma dibaptis, tapi gak bisa jadi saksi. Tapi ketika sudah dipenuhi Roh Kudus, maka saudara pasti bisa jadi saksi. Amin. Kamu akan menerima kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saya gak perlu ngajar lebih jauh lagi, karena ada ayat yang mengatakan gini, Yohanes 16. Setelah ini kita berdoa. Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari Bapakku. Saudara, kalau saya semakin banyak ngomong, saudara gak dipenuhi Roh Kudus, saudara gak bisa menanggungnya. Saudara akan tambah pusing, bingung. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ini Tuhan bilang sama murid-muridnya loh saudara. Sebelum dipenuhi Roh Kudus, Tuhan bilang apa? Sebetulnya masih banyak aku harus katakan kepada kamu, tapi sekarang ini kamu belum dapat menanggungnya, karena kamu belum dipenuhi Roh Kudus. Nanti saatnya kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu akan mampu. Banyak kali orang Kristen baca Alkitab, gak bisa mengimani firman Tuhan, karena kita gak kuat nanggungnya. Gak bisa percaya, iman kita sangat lemah, iman kita goncang. Iman kita tidak lengkap, iman kita tidak hidup. Tapi kalau saudara percaya, saudara diurapi Roh Kudus, ada Roh Allah dalam kehidupan saudara, jangan punya iman gede-gede. Saudara, sebesar biji kedondong, biji duren, nggak usah. Saudara, ya, iman sebesar sebiji sesawi bisa memindahkan gunung. Amin. Iman yang mengalahkan dunia, itu iman yang hidup karena apa? Ada Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa buat apa-apa. Saudara jadi orang Kristen baik-baik aja, tapi saudara nggak bisa jadi saksi Tuhan. Tidak bisa melakukan apa-apa buat Tuhan. Useless. Saudara, ya. How? Nggak ada guna. Nanti Tuhan tanya loh saudara ya. Satu kali kalau saudara nanti pulang ke sana, saudara nggak ditanya kamu ke gereja mana. Ya. Kamu punya surat baptis nggak? Enggak.
Tuhan tanya, apa yang kau sudah lakukan untuk mewujudkan kehendak Bapa? Nah, kalau saya tanya gitu, saudara ngomong apa? Bisa jawab. Karena ada tanda orang percaya. Orang percaya ada tandanya. Saudara, ya, kalau sudah nggak punya tanda itu, salah-salah Tuhan bilang apa? Enyahlah kamu, aku tidak mengenal kamu. Ah, lu saudara, amsyong lu. Masuk neraka lo saudara. Ya, menakutkan nggak? Menakutkan. Tapi buat kita, itu belum terlambat, amin. Hari ini Tuhan memanggil saudara dan saya. Ayo, kita sepakat. Ya, nanti saudara yang hatinya rindu. Ya Tuhan, benar Tuhan, selama ini saya kok mintanya yang macam-macam Tuhan. Ya, jangan-jangan ada yang minta kawin lagi saudara. Istri gue kok hidup terus kagak mati-mati nih, udah bosen nih, itu bahaya nih doa kayak gitu. Ya, suami gue juga kagak mati-mati nih. Anak bilang orang tua gak mati-mati nih, gak terima warisan nih. Gak terima kehwe nih katanya. Wah ini saudara bahaya nih. Kalau doa orang yang gak dipenuhi Roh Kudus doanya kayak gitu. Nyumpain orang lulu. Doanya jelek. Doanya tidak memberkati. Mulutnya kotor. Mulutnya najis. Kelakuannya najis. Tapi hari ini kalau sudah menanggapi panggilan Tuhan, firman Tuhan, semua percaya. Mari kita sepakat. Amin. Saya dan saudara. Saudara, hati saya dikasih Tuhan untuk merindukan saudara dipenuhi Roh Kudus. Terutama saudara yang sama sekali belum. Saudara, ya Tuhan sangat merindukan. Kalau Tuhan mau tolong, saudara ya, tangan Tuhan itu adalah roh. Dia harus meraih hidup saudara lewat roh. Kalau saudara manusia daging, saudara akan bisa mendapat pertolongan Tuhan. Mari rindukan Roh Kudus. Amin. Berseru kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Saudara, kalau saya banyak ngomong sekarang ini, jelaskan bla 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 tentang Roh Kudus, saudara nggak akan bisa ngerti, nggak bisa nanggung. Tapi ketika nanti saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara akan mengerti dengan mudah. Oh benar ya, oh benar ya, oh begitu ya, oh begitu ya. Nggak bingung lagi, nggak ragu-ragu lagi, nggak bimbang lagi, nggak up and down lagi. Tetapi saudara akan terus naik, terus naik, terus naik. Dipakai oleh Tuhan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.